Hujan lagi hari ini. Rasanya, hujan selalu datang di hari-hari yang sulit. Atau mungkin aku saja yang terlalu sering menghubungkan hujan dengan air mataku sendiri. Aku Tania, 34 tahun. Janda meskipun aku benci kata itu. Kata itu terlalu kecil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kehilangan Faris 3 bulan lalu seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Kami menikah selama 7 tahun. Kami tak punya anak, tapi aku tak pernah merasa kurang. Faris adalah rumahku. Tapi sekarang, rumah itu sudah runtuh, dan aku tak tahu lagi kemana harus pulang. Orang-orang bilang waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi mereka lupa mengatakan berapa lama waktu itu. Seminggu, sebulan, bertahun-tahun. Sementara aku, di hari-hari ini, merasa seperti jam yang rusak. Waktu berjalan, tapi aku tidak. Aku hanya terjebak di tempat yang sama. Ada kebiasaan baru yang kulakukan setiap pagi sekarang. Aku berjalan ke taman kecil di dekat rumah. Bukan karena aku suka taman itu, tapi karena aku tak tahu lagi kemana harus pergi. Taman itu kosong, sama seperti hatiku. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat seorang anak kecil duduk di bangku taman. Dia memegang layang-layang. Tapi layang-layangnya kusut, benangnya putus, dan dia hanya duduk di sana. Diam-diam memperbaikinya. Aku mendekatinya. Namanya Adi. Usianya mungkin 8 tahun. Aku bertanya, kenapa nggak beli yang baru? Dia cuma tersenyum dan bilang, aku suka warnanya. Lagi pula, kalau aku perbaiki, mungkin dia bisa terbang lagi. Kata-katanya membuatku berpikir sepanjang malam. Betapa sederhananya cara dia menerima hal-hal yang rusak, hal-hal yang tak sempurna. Mungkin, aku juga harus belajar seperti itu. Aku tahu, hatiku tak akan pernah sama. Tapi, mungkin, aku bisa mencoba memperbaikinya. Mungkin, aku bisa belajar untuk terbang lagi. Seminggu setelah itu, aku memutuskan untuk keluar dari apartemen kecilku. Aku pergi ke tempat yang dulu selalu kukunjungi bersama Faris, sebuah kedai roti di sudut jalan. Kami biasa duduk di meja dekat jendela, menikmati roti panggang dan kopi hitam. Kali ini, aku duduk sendirian. Dan kamu tahu apa? Itu tidak semenyakitkan yang kupikirkan. Ada sesuatu yang menenangkan dari rutinitas kecil itu. Aroma roti panggang yang hangat, suara mesin kopi yang berdengung. Semuanya mengingatkanku bahwa hidup terus berjalan, dengan atau tanpa Faris. Dan, anehnya, aku merasa Faris ada di sana, dalam setiap gigitan rotiku, dalam setiap tegukan kopiku. Dia ada, bukan sebagai sesuatu yang hilang, tapi sebagai bagian dari diriku yang tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, aku pergi ke pantai. Pantai itu adalah tempat favorit Faris. Di sana, aku melepaskan sesuatu yang sudah lama kupendam, harapan yang selama ini kutahan untuk membuat semuanya kembali seperti dulu. Aku akhirnya menerima bahwa hidup tak akan pernah sama. Tapi, aku juga tahu, itu tidak apa-apa. Hidup ini seperti sepotong roti basi di meja. Kadang keras, kadang hambar. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa mengubahnya menjadi sesuatu. Kamu bisa memanggangnya, menambahkan mentega, dan tiba-tiba, itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Mungkin, bukan soal apa yang hilang, tapi soal apa yang kamu buat dari yang tersisa. Aku belum sembuh sepenuhnya. Dan mungkin, aku tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi aku belajar sesuatu dari Adi dan Faris, bahwa selama aku masih ada, aku punya pilihan. Untuk berhenti, atau untuk terus berjalan. Dan aku memilih untuk berjalan, meski kadang langkahku terasa berat. Hidup harus tetap berjalan. Bukan karena aku melupakan apa yang telah hilang,
Tapi karena aku mulai menerima bahwa yang hilang adalah bagian dari perjalananku. Dan untuk itu, aku bersyukur.